Hubungan Jirayut dan Mae, panggilan untuk Soimah, begitu kental. Bahkan Jirayut tak sungkan menganggap Soimah sebagai emaknya. Sedangkan Soimah mengaku senang dianggap sebagai emak bagi Jirayut. Sebab itulah, Jirayut berusaha menyempatkan diri datang dan berkunjung ke pendopo Soimah di Yogyakarta, sekaligus ikut merayakan hari ulang tahun Soimah. Lantas seperti apa keseruannya mereka? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mati. Masih ada satu lagi, Mak. Tapi tadi pesen, Mas Soimah pesen katanya mau minta lagu Thailand. Oh, lagu Thailand? Ya udah. Ma! ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงเยอะรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุดใจบุญจะส่งให้เราสุดใจ Thank you. Kebrobos. Itu sebenarnya ada acara, tapi karena Mae kan habis ulang tahun, jadi sempatin waktu buat nyamperin walaupun udah lewat 2 minggu sih, tapi nah namanya sebagai emak ya, emak aku jadi ya udah anaknya datang, jenguk Mae sih kayak main gitu loh, jenguk rumahnya gitu. Sejak berkarir di Indonesia, Jirayut memang tinggal jauh dari orang tua atau keluarganya. Sebab itulah, ia mengaku bangga bertemu dengan orang-orang yang memberikan dukungan, serta tak segan berteman dengannya, seperti Soimah serta artis lainnya. Sebab itulah, Jirayut mengaku sudah menganggap Soimah seperti ibundanya sendiri. Lantas, bagaimana dengan Soimah? Benarkah Soimah juga menganggap Jirayut seperti anaknya sendiri? Kebahagiaan dan keceriaan Jirayut bersama dengan Soimah begitu nyata. Itu sebabnya ketika disinggung soal merayakan anniversary fanbase-nya bernama G-Nation yang ke-6, Jirayut tak henti mengungkapkan rasa bangganya. Jirayut yang kini tengah dijodohkan dengan Halda mengakui jika ide kegiatan kali ini sebagian besar merupakan idenya. Lebih syukur banget, acaranya lancar, seru, maksudnya sesuai konsep yang aku udah siapin sama panitia G-Nation dan semua. Pokoknya lancar banget, dibantu sama semua IO, pokoknya keren dah. Gak bisa ngomong dengan kata-kata lagi deh, pokoknya alhamdulillah lancar, aku juga happy dan bangga banget. Komunitas fanbase dari aku, G-Nation itu Jirayut, Nation itu nasional gitu loh, kayak dia keluarga keduanya aku gitu loh, kayak fanbase orang yang support aku gitu, jadi ya namanya G-Nation. Terbentuknya dari udah lama sih, 6 tahun yang lalu ya, jadi ya mulai terbentuknya dari situ. Oh, ada macam-macam, soalnya ini kan mereka anniversary nih, pasti G-Nation Official tuh seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga bisa bergabung. Jadi di sini mereka jadi satu gitu loh, buat ketemu dan silaturahmi lah gitu. Pada kesempatan dan membanggakan itu, penyanyi dangdut asal Thailand yang bernama asli Avisan Deorama tak henti memuji G-Nation yang sudah memberikan dukungan padanya soal perkembangan karirnya di Indonesia. Makin solid lagi, pokoknya aku sih kan kata-kata lain, pokoknya terima kasih karena support mereka itu sangat berarti buat aku, karena ya aku bisa berdiri sampai sekarang karena dorongan supportnya dari mereka juga, makanya aku jadi semangat bisa jadi Jirayut sampai sekarang ya karena dukungan dari mereka gitu. Kalau ya mungkin kalau tanpa mereka mungkin nggak jadi Jirayut yang sekarang gitu ya, karena ya itu support dari mereka yang buat aku jadi kayak sekarang. Aku ngerasa kayak wah, tahun ke-6 tahun dan aku ngerasa kayak aku pengennya bikin sesuatu yang baru gitu, yang kayak gimana ya biar mereka tuh ingat kan, jadi kayak keren lah gitu, sekali-sekali lah nggak apa-apa buat anniversary gitu. Pastinya aduh, kayaknya sebagai penyanyi semuanya pasti keinginannya pengen punya konser ya, dan disaksikan langsung sama seluruh G-Nation. Ini kan masih kayak yang di sekitar Jabodetabek dan yang bisa datang aja gitu. Aku pengennya kayak seluruh, oh iya aduh pengen ya kayak punya konser gitu ya sekali ya gitu ya.
Didampingi tim dan kuasa hukumnya, dengan mata berkaca-kaca dan air mata yang menetes di sela penjelasannya saat jumpa pers kemarin, YouTuber Pratiwi Novianti lagi-lagi menegaskan niat baiknya menggalang donasi untuk korban penyiraman air keras Agus Salim. Dengan dalih untuk menjaga kepercayaan para donatur, Novi mengaku akhirnya berinisiatif memindahkan uang donasi ke rekening yayasan miliknya sesuai kesepakatan dengan keluarga Agus. Yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Kalian jangan tertipu dengan mulut manis maupun rayuan manis, wanita manis yang ada bicara sedikit menangis, yang mengatakan bahwa dia mengurus Agus, tidak diurus Agusnya. Ya, ini lomba-lomba dapat-dapatan donasi atau apa? Donasi ini kan atas nama, diberi nama rekening yayasan dan rekening pribadi. Kemungkinan masyarakat lebih senang menyumbang langsung, dan ada syarat himbauan untuk ikhlas-ikhlasnya, tidak banyak, tapi yang dari sedikit menjadi bukit, ya akhirnya ada yang baper, cemburu, mencari kesalahan daripada istrinya yang katanya lupa ucapan terima kasih. Dihajarlah dengan cara mengatakan uang banyak tapi ke BPJS, marah kan orang. Kemudian uang banyak dibagi-bagi seperti warisan, orang kan marah. Kemudian banyak buat belanja, orang marah. Padahal uang 1,3 miliar sudah ada rekening Novi melalui rekening yayasan, ya atas nama yayasan. Kemudian ini yang 1 miliar, ini yang 300. Jadi kalian kalau ribut dengan saya, kalau uang masih di kita boleh. Ini uang udah di lo gitu, lo jengkel. Dalam skema operasional itu kan ada dua ya Pak. Ada bersumber dari pemilik yayasan, yaitu Tenovi. Nah, ada yang case by case, yaitu kayak misalkan Mas Agus. Jadi yang case by case ini selalu kalau di yayasan Tenovi itu 100% memang untuk kebutuhannya sampai selesai. Gitu. Jadi dalam pengumpulan donasi yang selama ini dijalankan, kalau kebutuhan pengobatannya katakanlah 100 juta, itu kan Tenovi nggak bisa pastikan buka donasi akan kekumpul 100 juta, bisa kurang, bisa lebih. Kalau kurang, resiko Tenovi nombok. Kalau lebih, berarti kelebihannya dialihkan ke penerima manfaat yang lain. Gitu. Meski kesepakatan sudah dilalui dan uang donasi sudah terparkir di rekening yayasan, tapi pihak keluarga Agus Salim tampaknya tak terima dengan pemberitaan miring ihwal dirinya yang dituding sudah menggunakan sebagian uang donasi untuk kebutuhan membayar hutang yang ditaksir mencapai 95,8 juta rupiah. Akibat cerita Novi itulah, Agus dan keluarga mengalami hujatan yang deras dari warganet. Hingga akhirnya, Agus melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kenapa keluarga marah? Semua postingan negatif yang akibat ulahnya dia diposting di akun IG-nya dia. Kemudian dengan polosnya itu kan postingannya orang gitu. Lu yang posting lu sebarin. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan lu terhadap orang ini? Ini orang-orang papah, orang yang tidak melihat lagi yang harus dipapah jalannya gitu. Jangan jahat begitulah, no. Lu tuh harusnya lebih dewasa melihat ketidaksempurnaan orang buta dengan cara yang sempurna. Bukan lu hajar. Kita yang menyebutkan matanya kita baik. Ngapain gitu kan? Kayak main-main ngomongnya. Saya sebenarnya nggak masalah. Uang itu buat dia yang penting habis. Tapi ini pertanggungjawaban. Orang nggak akan nyari lu. Orang nggak akan nipu, yang berdosa Agus sebagai bohong. Sekarang ya menurut gue yang berdosa lu, yang jahat lu. Kenapa uang orang ambil? Kecewa ya pastinya ya. Kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan. Ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu. Ya itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya. Yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut, Tenovi dilaporin. Ya. Dia yang memprovokasi. Uangnya ada. Emang operasi sekarang, operasi kan ada waktu. Butuh waktu.
Emang dia membimbing? Emang dia mengawasi? Emang dia mengarahkan? Tidak ada kan? Justru dia jebakan Batman. Selesai, uangnya ada kok. Kenapa ribut? Kan dia. Kalau aku tidak punya kemampuan untuk mencari media sosial, tapi yang menghina mengejek. Kalau ternyata uang Novi bukan uangnya Agus, apa yang terjadi? Fitnah kan? Pasal berapa? Undang-undang ITE. Ancaman 4 tahun. Novi sendiri pada sesi jumpa juru warta kemarin kembali menyayangkan pihak keluarga Agus yang dinilai tak transparan saat menggunakan uang hasil donasi, apalagi hingga berujung laporan polisi terhadap dirinya. Bahkan kemarin jika yayasan yang didirikannya dicurigai tidak transparan, ia siap diaudit agar publik tidak curiga pada yayasan miliknya. Lantas bagaimana tanggapan kubu Novi saat merespon tudingan jika yayasan yang didirikannya disinyalir sebagai yayasan bodong alias ilegal? Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya penantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada, dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut. Itu sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Kalau ilegal mungkin enggak ya Mas ya. Cuman boleh kita kasih lihat ini aja deh, SP2 liftnya ya. Oh nanti aja. Yayasan yang tidak menjelaskan legalitas izin dan segalanya, legitimasi yayasan tidak ada. Niat baiknya cuma di mulut doang. Ngomong aja baik-baik, nggak baik. Dia nggak ngurus, yang ngurus gue yang ngurus rumah sakit. Sekarang uang semua di Novi. Uang di Novi, uangnya aku semua di Novi. Kemudian yayasan ini apa kapasitas dan legalitasnya bisa mengambil uangnya si Agus? Klarifikasi Novi di depan juru warta soal membuat silang sengketa uang donasi ini terus berkepanjangan. Jalan mediasi yang sejatinya ditempuh antara keduanya sulit terjadi, apalagi satu sama lain sudah mendapuk juru bela. Lantas benarkah setelah Agus melaporkannya ke polisi, Novi juga akan melaporkan Agus Salim? Dengan tuduhan apa Novi akan melaporkan Agus? Lantas benarkah pihak pengacara Agus juga masih punya rahasia yang masih disimpan untuk menjerat Novi ke meja hijau? Benarkah mantan pramugari yang bermetamorfosa sebagai YouTuber ini punya masa lalu yang buruk? Coba kalian lihat itu, di mana alamatnya yayasannya? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Itu yang Novi lakukan, dia nggak mau membantah. Buktikan saja kalau pecahan narkoba, saya kelihatan ini medeknya. Novi saat ini hanya fokus kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial. Jadi janganlah menggunakan cara-cara menggeles-geles, sudah nggak zamannya lagi lah. Yang lu sampaikan juga cuma cara ini cuma diserahkan. Balikin aja uangnya orang yang membutuhkan. Kalau cuma biaya cuma 100 juta selesai, ya. Saya dia gunakanlah buat kepentingan dia, namanya juga sumbangan. Tidak ada batasan, tidak ada perjanjian antara mereka. Dan saya yakin lo udah mulai takut kok. Pemirsa, sidang lanjutan cerai Baim Wong dengan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi lanjutan Senin kemarin. Baim Wong selaku penggugat dan Paula Verhoeven selaku tergugat tampak hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya masing-masing. Baim tampak santai saat memasuki halaman pengadilan. Sambil berjalan, Baim sesekali menjawab pertanyaan awak media yang mencercanya. Penampilan Baim pagi hari itu tampak elegan dengan mengenakan setelan jas berwarna hijau toska. Sementara Paula Verhoeven mengenakan busana serba hitam. Dalam kesempatan itu, Baim hanya minta doa agar semua proses persidangan berjalan lancar. Doain aja yang terbaik buat Paula. Ya, buat anak-anak. Sementara itu, beda dengan Baim, Paula tidak memberi pernyataan apapun saat ditemui awak media sebelum masuk ruang sidang. Ibu dua anak itu hanya diam 1000 bahasa. Tak satu kalimat pun keluar dari mulut Paula saat ditanya awak media mengenai isu kedekatannya dengan pria berinisial N. Kak, ada chat-chat Niko minta duit sampai ratusan juta, puluhan juta. Itu gimana, Kak? Itu bener ya, Kak ya? Gimana, Kak? Itu duitnya buat apa sih, Kak? Nikonya sendiri, Kak? Sempat ada kabar suka ada tes anak-anak, bener gak sih, Kak? Nilainya sampai ratusan juta itu buat apa, Kak? Kasian, gimana ya?
maafnya ya. Sudah sering komunikasi juga Kak sama Niko, katanya teleponan sampai berjam-jam. Ya, seharian gitu. Kak, soal fee asisten sama suster yang dipotong gimana Kak? Itu bener nggak sih Kak duitnya itu buat Niko Kak? Sorry. Bener nggak sih Kak itu duitnya buat Niko Kak, buat ngasih Niko Kak? Mas, sebagian bukti-bukti video CCTV yang sudah dihapus Paula tuh gimana Mas? Ampun. Hah? Saya tadi mengambil sikap bersama Muhammad Ibrahim Wong. Saya keluar supaya lebih afdol mediasinya tanpa ada pengacara. Supaya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran dari Muhammad Ibrahim biar disampaikan di hakim mediator. Nanti insya Allah mereka bertemu berdua. Muhammad Ibrahim sendiri di sini biar apa yang ada di dalam pemikirannya, apa yang ada di dalam hatinya disampaikan secara langsung kepada termohon di hadapan hakim mediator. Saya cuma datang nemenin sama kayak kemarin dan doanya aja. Makasih. Nomor antrian B2. Secara prosedural yang paling tahu itu kan sebenarnya kan orang yang mengalami kan. Nah itu yang dipertemukan sama mediator. Ini kan sebenarnya kepentingan terbaik bagi para pihak. Ya memang itu jauh lebih baik gitu ya. Kalau misalnya masing-masing pihak itu diskusi gitu kan, mempertemukan apa yang mereka kehendaki masing-masing. Sidang mediasi kemarin tidak menemui titik terang. Dan sidang mediasi lanjutan akan digelar lagi Selasa hari ini karena Baim dan Paula belum membuat kesepakatan untuk bercerai. Baim menjelaskan bahwa sidang cerai akan dilanjutkan pada Selasa hari ini dengan agenda mediasi. Ia pun menyerahkan seluruh proses cerainya ini kepada kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Sementara itu, Paula kembali hanya diam saat dicerca berbagai pertanyaan oleh awak media usai menjalani sidang mediasi. Kita masih dikasih waktu sampai besok jam 13.30 lagi. Mediasinya dilanjutkan besok jam 13.30. Nanti Baim Wong akan dipertemukan kembali dengan termohon jam 13.30. Jadi mediasi belum deadlock. Masih ada kesempatan besok. Doain aja. Saling sapa nggak Pak Baim? Nah, iyalah orang ngobrol. Ngobrol lama itu. Ngobrol. Cium tangan nggak Pak Baim? Satu loh, kalian tuh. Lihat-lihat. Cium tangan. Datang nggak? Tadi yang bisa Paula kemarin kenapa Kak? Apa karena Kakak udah capek dan merasa terjolimi Kak? Permisi bukti-buktinya yang kuat itu yang bikin nangis Paula ya kan? Karena anak-anak juga Kak Paula, membuat nangis Kak Paula. Seperti diketahui, rumah tangga Baim Wong dengan Paula retak diduga karena adanya orang ketiga. Baim mengungkapkan bahwa sang istri telah berselingkuh dengan teman baiknya. Namun tuduhan Baim tersebut dibantah Paula dan ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berselingkuh. Sebagai seorang ibu, Paula paham jika kabar miring itu akan menjadi jejak digital bagi anak-anaknya kelak. Sehingga ia memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Kak Paula, ini bukti-bukti udah banyak, tapi Baim belum mau ngeluarin gimana Kak tentang perselingkuhan dari Kak Paula dengan Niko sendiri. Termasuk CCTV di rumah yang dihapus gimana Kak? Gimana sih Kak? Iya. Kenapa sih nggak mau di up aja itu untuk membungkam semua tudingan-tudingan? Menjaga perasaan anak-anak kah atau seperti apa? Pengadilan aja. Ya itu kan duga-dugaan. Dugaan-dugaan itu kan dibangun dengan sesuatu yang belum bisa dipercaya, kan gitu. Itu makanya di kemarin hari saya bilang, siapa yang mendalilkan dia berkewajiban untuk membuktikan. Gugatan cerai Baim Wong terhadap Paula membuat kaget sejumlah selebriti dan sahabat Baim dan Paula. Lantas, apa kata Ola Ramlan dan Shiren Sungkar soal perceraian sahabatnya itu? Ya doain aja, mudah-mudahan yang terbaik, dikuatkan. Ini pasti momen yang sulit buat keduanya. Paula sahabat saya, mudah-mudahan Kak Paula selalu diberkahi setiap langkahnya, dikasih kemudahan. Apapun yang keputusannya yang baik
seperti apa, aku ikut mendukung. Yang penting semoga baik-baik aja, semoga nggak berpisah gitu kan. Kalaupun harus berpisah juga baik-baik. Aku no komen. Udah doain aja buat saya sama Paula. Tapi tetap kakak bercerai atau mempertahankan gitu? Kenapa? Ingin mempertahankan apa emang ikut bercerai? Besok masih ketemu lagi kalau nanti kesini aja. Doain aja ya buat saya sama Paula itu aja. Bosen nggak jawaban itu? Pokoknya saya itu akan nyerahin ke Bang Fahmi. Karena kan dia yang lebih lebih apa? Takutnya kalau saya ya janganlah pengadilan aja nanti juga. Di lain peristiwa, sidang perdana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya, selebgram Cut Intan Nabila, digelar tertutup di Pengadilan Negeri Cibinong. Sidang tersebut juga dihadiri Cut Intan Nabila selaku korban dan pelapor. Ya, alhamdulillah lega akhirnya kasus ini sampai di persidangan. Ya, semoga sidang minggu depan lebih lancar. Trauma sih pasti, cuman emang kita fokus aja ke depan ke masalahnya. Kita berharap memang persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya. Intan bisa mendapatkan keadilan, ya, pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan, supaya perempuan-perempuan di luar sana, anak-anak di luar sana tidak lagi mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suami ataupun ayahnya. Ya, tadi sidang pembacaan dakwaan. Kita keberatannya itu yaitu di 44 ayat 2 dalam keadaan betul-betul luka berat. Tapi kan nggak seperti itu kalau kalian lihat. 1-2 jam setelah kejadian, Intan itu mengupload video. Artinya dia bisa melaksanakan aktivitas dia. Sebelum sidang, Armor menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa menjadi suami yang baik. Ada 4 poin yang ia sampaikan. Pertama, Armor meminta maaf kepada istrinya Cut Intan Nabila dan anak-anaknya seraya menyadari kesalahannya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak saya. Saya berharap saya meminta maaf karena saya belum bisa menjadi figur seorang ayah dan suami yang baik. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar istri saya, ayah dan bunda di Aceh. Berharap komunikasi ke depan bisa berjalan dengan lancar karena demi masa depan yang berkembang anak-anak. Ya, namanya seorang anak ya pasti naik. Cuman aku ya menjelaskan sebisa aku mungkin, nggak mengjudge atau apapun. Ia juga minta maaf kepada keluarganya yang telah banyak membantunya saat membina rumah tangga dengan Cut Intan Nabila. Dia menyesali karena keluarga ikut menanggung dampak dari perbuatannya. Dia berharap komunikasi tetap berjalan lancar demi masa depan dan perkembangan anak-anaknya. Ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga besar saya, mama dan papa saya yang selama 5 tahun ini menyayangi saya, istri dan anak-anak. Dan karena keputusan nikah muda yang kami komit, mereka banyak membantu pada saat saya merintis. Cuman karena ada kasus ini, mereka harus ikut terhujat dari berbagai pihak. Keluarga besar yang mengharapkan pasti kebahagiaan untuk aku ke depan. Jadi mungkin dengan ini jalan yang terbaik udah ditempuh sesuai dengan jalur hukum juga. Jadi memang kayaknya berpisah adalah hal yang paling baik sekarang. Armor juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatannya. Dia menekankan tak ada satupun pembelaan darinya terkait kasus KDRT ini. Armor menegaskan akan kooperatif menjalani prosedur hukum yang berlaku. Dia tak akan melakukan perlawanan. Sampai dengan hari ini Armor secara pribadi belum pernah meminta maaf kepada Intan ya. Tapi kemarin memang Intan sempat membawa anak-anak ketemu Armor dalam konteks membawa anak-anak karena anak-anak ingin ketemu melepas rindu dengan ayahnya. Armor tuh minta maaf ke Intan. Cuman kan Armor juga nggak bisa menyampaikan, hanya menyampaikan ketika Intan menjenguk atau menyampaikan kepada kami. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada wartawan, kepada media. Dari awal insya Allah
tidak ada perlawanan apapun dari saya, Pak. Dari awal saya ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak pernah mengajukan restoratif justice ataupun pra-peradilan karena insya Allah saya ikhlas menerima konsekuensi dari apa yang telah saya perbuat. Ya, semoga dengan kasus ini bisa memberikan efek jera juga untuk dia, untuk semua laki-laki di luar sana juga yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau untuk aku pribadi sekarang lagi fokus untuk kebahagiaan aku sama anak-anak aja. Di tempat terpisah, Yasmin begitu terkejut ketika Ajeng mendadak meminta Yasmin untuk mengajak ke kediamannya. Beruntung, Yasmin, Romeo, Dirga telah mengantisipasi lebih dulu dengan memasang semua foto dengan rekayasa AI agar Ajeng tak curiga. Selama ini kan kamu sudah banyak kenal tentang keluarga Cakradinata. Sementara ibu belum tahu siapa keluarga kamu, siapa orang tua kamu yang sebenarnya. Boleh nggak saya lihat foto orang tua kamu? Foto orang tua kamu. Iya Bu, foto orang tua saya. Saya turut sedih ya. Ya pasti akan terus ada konflik yang bikin cerita semakin menarik sih, ditonton aja nanti. Dan yang cukup mengejutkan adalah Pras yang sebelumnya koma lantaran ditabrak oleh Alisa mendadak sadar. Tapi bukan Pras dan Ajeng namanya jika tak bersiasat. Pras yang sebelumnya amnesia, ternyata itu adalah tipu muslihatnya demi mengelabui keluarga Cakradinata, khususnya Baskara, yang bakal menginterogasi Pras soal penembakan para layang Romeo. Halo Ajeng, aku sekarang udah di rumah sama Nathan. Kamu gimana kabarnya di sana? Sampai saat ini sih aman. Dengan adanya kamu pura-pura amnesia, itu bisa meredam suami aku untuk mencari tahu tentang kamu. Syukurlah kalau begitu. Tapi aku mau supaya kamu terus ya pura-pura amnesia. Jangan sampai enggak. Ingat, jangan sampai ketahuan. Anak kamu juga nggak boleh tahu, oke? Paham kan? Iya Ajeng, aku paham. Ya udah, kamu tenang aja ya, oke? Kita udah makin dekat ke penyelidikan soal dua-duanya sih, soal penembakan terhadap Romeo, yang kecelakaan para layangnya itu, sama penyelidikan soal pencarian ya buat Baskara ya, istilahnya pencarian anak dan istrinya Yoga, sahabatnya. Selain itu, Yasmin dibuat marah oleh Romeo lantaran merasa dibohongi. Dan yang membuat Yasmin semakin marah adalah ketika ia mengetahui furniture untuk keperluan rumah baru dan juga calon istri Romeo. Dan ternyata rumah ini merupakan bentuk cinta dan kesungguhan Romeo untuk menjalin hubungannya dengan Yasmin ke jenjang yang lebih serius. Kamu jawab sama aku sekarang, ngapain kamu beli furniture untuk rumah ini? Ini rumah siapa emang? Aku beli furniture buat ngisi rumah ini karena aku mau menikahi pemilik rumah ini. Emang siapa pemilik rumah ini, hah? Pemilik rumah ini calon istri aku. Calon istri kamu? Kamu udah punya calon istri lagi? Calon istri kamu kan aku. Bisa-bisanya kamu punya calon istri lagi. Jawab sekarang, siapa? Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Udah, kamu aku udah mendingan aku pulang aja. Aku pulang, Sam. Apa lepasin? Sam, kamu dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Kamu mau tahu yang sebenarnya. Yaudah, kamu ikut aku dalam rumah ya. Aku jelasin semuanya sama kamu. Sama calon istri kamu itu? Hah? Mana calon istri kamu? Enggak, Sam. Mana? Sam, kamu dengerin aku dulu. Kamu mana calon istrinya? Hah? Sam. Mana? Mana calon istri kamu itu? Mana? Hah? Sayang. Kamu sabar dulu bisa nggak sih? Kok ini ada foto aku sama kamu? Ini rumah siapa sih?
Sayang gini, aku sehari ini sengaja cuekin kamu. Tadi aku rencananya aku mau jemput kamu dan antar kamu ke sini. Tapi kamu malah nyusulin aku. Kamu malah nuduh aku yang enggak. Biar dijawab dulu, ini rumah siapa emang? Rumah ini aku beli untuk kamu.